Pada abad ke-13, daerah Tiongkok jatuh kekuasaannya kepada dinasti asing, yaitu dari Mongol, dinasti Yuan, dengan rajanya yang terkenal yaitu Kaisar Kubilai Khan, yang merupakan cucu dari Kaisar Mongol yang sangat terkenal, Genghis Khan, yang menguasai banyak wilayah di dunia. Wilayah kekuasaan Kaisar Mongol ini meliputi seluruh daratan Tiongkok atau Cina hingga ke arah selatan, dengan tujuan juga masuk ke wilayah Asia Tenggara, termasuk ingin menguasai tanah Jawa. Dalam upaya untuk menaklukkan tanah Jawa, terutama di daerah Jawa sisi timur, Kubilai Khan mengirimkan beberapa utusan untuk menghadap ke penguasa kerajaan waktu itu yang dipimpin oleh Panglima Mengji. Di saat itu di tanah Jawa, kekuasaan sedang berada di kerajaan Singosari dengan rajanya Prabu Kertanegara. Kertanegara menolak untuk mengakui takluk kedaulatan, menyerahkan kerajaan Singosari di bawah kerajaan Mongol dengan jalan melukai muka dan memotong telinga dari Panglima Mengji dan menyuruhnya kembali ke Mongol. Setelah peristiwa pengusiran kembali utusan dari Tartar atau Mongol ini, ternyata kerajaan Singosari mengalami keruntuhan dikarenakan diserang atau dengan pemberontakan oleh adipati dari gelang-gelang yang bernama Jayakatwang, yang menginginkan kembali menegakkan kejayaan kerajaan Kediri. Singosari pun runtuh, Kertanegara pun terbunuh, dan menantunya Raden Wijaya melarikan diri hingga ke arah Gempol atau Porong. Di lain sisi, sesampai di daerah atau kembali ke Tiongkok, menimbulkan kemarahan bagi Kubilai Khan atas penolakan dan penghinaan dengan dilukainya utusan Panglima Mengji. Kubilai Khan kemudian beberapa tahun kemudian mengirimkan armada pasukan yang sangat besar, armada lautnya dikirimkan ke Jawa untuk menaklukkan Singosari. Pasukan dari Tartar atau Mongol ini kemudian masuk ke daratan Jawa, menyusuri Kali Brantas atau Kali Porong, hingga sampailah di sebuah tempat yang bernama Rubat Carat. Di tempat ini ternyata adalah tempat persembunyian dari Raden Wijaya saat melarikan diri dari kerajaan Singosari saat setelah dihancurkan atau diburu oleh pasukan Jayakatwang. Pasukan Tartar ini tidak mengetahui bahwa ternyata kerajaan Singosari telah runtuh. Di daerah Rubat Carat ini, pasukan ini ditemui oleh Raden Wijaya yang menawarkan bantuan untuk membantu menyerang ke kerajaan Kediri. Dalam hal ini yang diperintah oleh Raja Jayakatwang dengan imbalan akan bersedia untuk tunduk kepada kerajaan Mongol atau kerajaan Tartar. Tawaran dari Raden Wijaya ini disetujui oleh pasukan Tartar dan mereka pun mulai bergerak untuk menyerang kerajaan Kediri. Dengan taktik atau siasat licik dari Raden Wijaya yang mengalihkan serangan pasukan Tartar dari kerajaan Singosari untuk menyerang kerajaan Kediri, mereka akhirnya mengepung kerajaan Kediri dan membuat Jayakatwang terbunuh dan kerajaan Kediri pun runtuh. Siasat licik dari Raden Wijaya kembali dijalankan di saat pasukan Tartar ataupun Mongol sedang pesta pora dalam kemenangan setelah mengalahkan atau meruntuhkan kerajaan Kediri. Mereka dipukul balik oleh pasukan Raden Wijaya. Pasukan Raden Wijaya malah menyerang pasukan Tartar yang membuat mereka kocar-kacir dan banyak terbunuh. Beberapa dari mereka melarikan diri kembali ke arah sungai dan ke laut.
Dengan keberhasilan mengalahkan atau meruntuhkan Jayakatwang dengan kerajaan Kedirinya dan keberhasilan memukul balik pasukan Tartar kembali ke Cina, Raden Wijaya kemudian berkuasa dan mendirikan sebuah kerajaan yang kelak menjadi kerajaan besar, yakni Kerajaan Majapahit. Nah, kali ini setelah ini saya ajak untuk jalan-jalan ke sebuah tempat atau ke situs di Desa Carat yang merupakan saksi hidup ataupun saksi hingga saat ini sebagai tempat bertemunya Raden Wijaya dengan pasukan Tartar sebelum melakukan serangan ke Kerajaan Kediri. Yuk, mari. Halo. Siang ini akhirnya sekalian tadi ya, rangkaian habis dari Gapura Belan. Kita sekalian siang ini mengunjungi situs Raos Pacinan. Ya, ini sebuah situs. Sepertinya ada arca Dwarapala ya ini ya. Nanti kita lihat dulu seperti apa dan kita ceritakan Dwarapala apa ini. Yuk kita jalan-jalan di situs Raos Pacinan. Ini ada di mana? Desa Carat kalau nggak salah. Ya, kecamatannya mana? Gempol ya, ikut Gempol. Oke, yuk jalan-jalan. Oke, kita masuk dari pintu ke situs ini dari sisi sebelah selatan. Oke, langsung disambut kita membelakangi dari ada arca di sisi kiri kita, arca Dwarapala. Berarti arca Dwarapala ini sepasang dua buah arca ini menghadap ke sisi barat, dimana langsung menghadap ke Kali Porong atau Sungai Porong. Nah, arca Dwarapala ini terletak di kayak sebuah kolam ya. Padahal ini menurut literasi bukan kolam sebenarnya, melainkan itu ada sebuah pendapa mungkin di sini ya. Ada cungkup juga.
karena menurut sejarahnya kalau ada dua rapala kembar seperti kayak gini adalah menjaga atau pintu masuk sebuah bangunan. Nah, berarti di sebelah timur atau di belakang dua arca ini dulunya ada bangunan penting. Meskipun terletak di sebuah kayak seperti kolam kayak gini ya, menurut infonya di sini jarang sekali terendam atau tergenang air saat musim hujan karena ada semacam saluran ya, langsung pembuangan menuju ke Sungai Porong. Dan diduga juga bahwa arca ini mungkin terpendam seperti kayak gini adalah pernah terjadi terjangan banjir ya, tertimbun lumpur dari Kali Porong. Jika dikaitkan dengan cerita di depan tadi tentang kerajaan Singosari, kemudian serbuan tentara Mongol, dan mulai berdirinya Majapahit, ini arca dua rapala ini bersifat atau berciri khas berasal dari era kerajaan Singosari yang terus dipakai lagi di era Majapahit. Memang konon disinilah adalah tempat yang disebutkan sebagai tempat rubat carat ya, zaman dahulu yang sekarang berganti nama menjadi Desa Carat. Tempat konon bertemunya Raden Wijaya dengan pasukan Tartar sebelum menyerang menuju kerajaan Kediri, karena memang lokasinya ada di bibir Kali Porong, pintu masuk dari armada maritim kerajaan Singosari dan diteruskan oleh kerajaan Mojopahit. Soal asal-usul nama situs Raos Pacinan, karena memang lokasi situs ini berada di Dusun Raos di Desa Carat ya. Sedangkan Pacinan karena konon dulu di sini saat ditemukan banyak sekali ditemukan pecahan-pecahan atau peninggalan barang-barang dari Cina. Diduga saat tentara Tartar masuk meninggalkan beberapa barang di sini. Dan juga konon ada perkampungan Cina, orang Cina di sekitar sini zaman dahulu. Dan rusaknya atau hilangnya bangunan cungkup di situs ini memang menurut cerita adalah di sekitar setelah tahun 65 ya, karena ada waktu itu ada pemberontakan PKI yang sangat sensitif sekali dengan ras Cina, maka bangunan tersebut dirusak. Dan tinggallah sekarang kondisi situs tinggal seperti kayak gini aja, hanya berupa dua arca dua rapala di tengah kolam seperti kayak gini, sedangkan bangunan utama di belakang dari gapura arca ini sudah tidak ada. Karena ini memang dulunya mungkin juga adalah pelabuhan bagi kerajaan Singosari dan diteruskan di era kerajaan Mojopahit. Oke, inilah jalan-jalan kita hari ini di situs Raos Pacinan yang ada di Dusun Raos, Desa Carat, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di situs berikutnya.